Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'adi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa quta'ut tariqi wa yuhaddu bihasabi janazatihi. Ini masih membahas kelanjutan pembahasan kemarin tentang maksiat-maksiatnya badan seseorang. Jadi awake wong iku ada yang melakukan maksiat-maksiat, di antaranya adalah wakot utoriki lan medot ing dalem dalan. Maksudnya apa? Begal ing dalan. Jadi wakot utorik iku ketika ada orang di jalanan sebagai pembegal. Nah, iku termasuk maksiat. Maksiat karena koti utorik iku memang orang yang meresahkan. Jadi nek koti utorik orang yang begal di jalan itu biasa nek ada hukumannya. Nah, hukumannya apa? Wa yuhaddulan den had sapa koti utorik bihasa bijanazati kelawan milang-milang. Natoni nek koti utorik. Jadi hadnya hukuman untuk orang yang membegal di jalan itu memang sesuai dengan kesalahannya. Dia itu mateni, membunuh, atau cuman melukai saja tangannya orang lain, atau mengambil hartanya orang lain, atau seperti apa. Nah, itu hukumannya tergantung kesalahannya itu apa. Yang pertama imma bitakzirin. Ono kalane kelawan takzir. Ada kalanya memang ditakzir, misalkan di penjara misalkan. Nah, monggo silakan kalau memang dia sesuai dengan kesalahannya dihukum yang selayaknya, sepatutnya sesuai dengan kesalahannya mau. Itu ditakzir misalkan atau di penjara misalkan. Au bikot iyadin. Nah, ini yang di kitab-kitab fikih. Utawa kelawan medot tangane. Warijlin lan sikil min khilafin sangking persulayan, atau dipotong tangan dan kakinya tapi min khilafin secara berselang-seling. Jadi misalkan gini, ada orang begal di jalan mengambil hartanya orang lain misalkan, sing hartanya itu sudah mencapai kriteria dipotong tangannya misalkan. Kan ada hukuman potong tangan ketika memang sudah memenuhi syarat-syaratnya mau. Lah, misalkan dia mengambil uang 1 miliar di jalan, punyanya orang dirampok, diambil 100 juta atau 1 miliar misalkan. 1 miliar katakanlah, ambil uangnya orang lain, uangnya Zaid, dirampok 1 miliar. Nah, itu kan sudah memenuhi kriteria di mana dia itu harus dihukum potong tangan. Oke, kita potong tangan. Nah, dipotong tangan kanan. Terus besoknya setelah dipotong tangan kanannya mengambil uangnya orang lain lagi. Di jalanan begal ngambil uangnya Umar misalkan. Nah, 50 juta misalkan. Itu dipotong tapi bukan tangan kirinya tapi kaki kirinya. Jadi diselang-seling. Tangan kanan dulu. Engko nek isih nyolong tangan kaki kiri. Engko nek masih nyolong tangan kiri. Terus kaki kanan. Jadi diselang-seling. Ya, itu hukumannya seperti itu. Jadi zaman dulu memang ngeri mau. Kalau mencuri, mengambil harta orang lain bisa dipotong tangan atau kakinya. Nah, kalau sekarang kan tidak mau. Nah, itu makanya repotnya di situ. Andai kan hukum di Indonesia kok menggunakan ini, insya Allah orang-orang yang mengambil harta yang bukan miliknya ikut tidak akan berani. Contoh koruptor, contoh pembegal di jalan. Mikir dia hukumannya potong tangan. Nah, ini bahaya ini. Au bikotlin utawa kelawan mateni, atau hukumannya dikisos misalkan. Kisos itu ada orang membunuh, maka dia dibunuh, dikisos. Jadi misalkan Zaid begal di jalan. Zaid begal di jalan membunuh Umar yang lewat. Dipateni misalkan. Maka Zaid terkena hukum kisos, dia dipateni. Nah, itu. Tapi yang mateni kok nanti ada pihak yang berwenang mau. Tapi di Indonesia kan tidak berlaku seperti itu. Nah, itu dibunuh biasanya cuman di penjara itu mau. Wasol bin lan disalib. Disalib misalkan didegak neng tengah
tempat tempat ditaruh di tempat yang mana tempat itu disiapkan kayu atau apapun salib terus dia ditali di situ misalkan disalib. Nah, itu hukuman buat orang-orang yang pelaku begal di jalan. Itu sangat meresahkan. Begal di jalan itu ada yang merampok, mengambil uang orang lain, ada yang modelnya membunuh, ada yang melukai, tidak sampai membunuh tapi melukai. Itu bahaya juga mau. Nah, makanya pembegal-pembegal ini harus ada hukuman yang layak, hukuman yang sesuai dengan kesalahannya itu seperti apa. Wa minalan iku tetep setengah sanging pira-pira maksiate awak adamul wafai utawi ora anane nuhoni binazri kelawan nadar. Termasuk maksiatnya badan adalah tidak memenuhi nazarnya. Jadi nazar itu perkara wajib. Jadi ketika ada sesuatu terus dinazari, maka wajib dilakukan. Nah, makanya ketika seseorang kok tidak mau melakukan nazarnya, maka itu termasuk dosa karena wajib mau. Contoh misalkan ada orang nazar. Nanti kalau saya ranking 1 di kelas misalkan, juara 1 di kelas, saya akan sholat misalkan misalkan 4 rakaat. Ya harus dilakukan. Nazar itu wajib. Atau misalkan kalau saya dapat juara 1 di kelas maka saya akan berpuasa. Nah, misalkan Senin Kemis atau apa misalkan. Nah, itu harus dilakukan. Mas yo puasa Senin Kemis itu aslinya sunnah, tapi ketika dinazari maka menjadi wajib. Nah, itu seperti itu. Terus wal wisalu lan nyambung fisomi ing dalam poso, puasa wisol. Ah, iku gak boleh. Puasa wisol iku misalkan 2 hari berturut-turut tidak makan. Jadi misalkan hari Senin dia puasa, terus hari Selasa dia tetap puasa lagi. Jadi tanpa buka, tanpa sahur. Jadi Senin, Selasa full 2 hari tidak makan, tidak minum. Nah, itu nggak boleh karena membahayakan. Ya puasa itu sak umumnya lah mau mulai sahur itu mau subuh misalkan sebelum subuh jam 3 misalkan sahur terus sampai maghrib lah katakanlah itu umum saja kita puasa nggak usah sampai 2 hari 3 hari itu membahayakan kalau memang kita tidak kuat bahaya mau. Nah, makanya puasa wisol sing tanpa sebab seperti itu tidak diperbolehkan mau. Wa akhdhu majlisi ghairihi lan ngalap majlise saliyane wong. Ketika memang ada orang yang sudah duduk di tempat itu misalkan. Jadi dia mengambil tempat duduknya orang lain itu enggak boleh. Jadi misalkan iki tempat itu tempat duduknya Zaid misalkan. Terus tak tempati. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Beda kalau memang sudah dipersilakan. Nah, misalkan Muhammad di depanku. Terus akhirnya Muhammad mempersilakan, monggo kalau mau duduk. Nah, itu enggak masalah karena sudah ada ridho dari dia. Beda kalau tidak ada ridho, terus saya memaksa mengambil tempat duduknya dia, itu enggak boleh. Au zahmatuhu utawa desekane wong almu'ajjatu ingkang larakake. Atau berdesak-desakan yang menyakitkan. Misalkan, nah ini dalam suatu tempat terus kita berdesakan sing dimana berdesakan itu menyakitkan orang lain. Apa mana sampai dia ini mendorong-dorong itu bahaya karena menyakitkan orang lain. Karena di keramaian itu kan kadang ada anak kecil, kadang ada orang-orang tua, kadang ada ibu-ibu hamil dan lain-lain. Nah kita mendorong-dorong kita berdesakan yang mana menyakitkan orang lain itu bahaya. Au akhdu naubati utawa ngalap antriane wong utawa mengambil antrian orang lain. Jadi hidup itu utamakan tertib, urut sesuai runtutan kita. Artinya gini, ketika kita di tempat misalkan di suatu tempat di mana itu usahakan antrian. Contoh kita di Alfamart, Indomaret atau supermarket misalkan. Itu kita menuju kasir biasanya antri mulai kita nomor berapa lah itu antri tidak bisa menyerobot misalkan Zaid di depan sudah di depan kasir terus kita ujuk-ujuk baru datang terus langsung nyerobot antrian Zaid itu nggak boleh mau. Jadi intinya apa ketika kita membeli sesuatu
itu usahakan antri, ataupun apapun lah iku mau, usahakan antri di puskesmas, di rumah sakit, yuk antri. Karena apa? Antri itu sebagai bentuk kita itu menghormati sing jenenge tartib. Nah, itu penting sangat mau. Jadi kita itu harus mengantri, kita datang akhir, yo antriane akhir. Kita datang awal, yo antriane awal. Nah, itu usahakan tertib seperti itu. Insya Allah kalau tertib, hidup itu enak.